Oke, kembali lagi dengan saya pada modul pemrograman mobile menggunakan framework Flutter. Nah, pada modul 2 sebelumnya telah kita pelajari bagaimana sebuah aplikasi mobile melakukan manipulasi data dalam database lokal, yaitu menggunakan SQLite dengan modulnya bernama SQLite. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari hal yang sama, yaitu operasi dasar manipulasi data, namun basisnya berbeda. Di sini kita akan menggunakan data berbasis APA. APA yang kita kembangkan nanti dapat digunakan untuk web issue sendiri, untuk aplikasi, desktop, atau sistem informasi lainnya. Nah, untuk memulai pembuatan modul CRUD berbasis APA, maka APA-nya terlebih dahulu harus kita buat. Nah, di sini saya sudah menggunakan sebuah framework code injector untuk membuat suatu web service. Saya mempunyai project namanya APA Flutter yang ditujukan untuk menyiapkan web service dari kebutuhan CRUD datanya. Nah, di sini tidak perlu saya jelaskan bagaimana kode injector ini terbentuk. Yang jelas, saya sudah mempunyai sebuah controller namanya penjualan. Nah, di penjualan ini terdapat beberapa fungsi yang nantinya akan kita gunakan dalam pembuatan modul Flutternya. Yang pertama, tentu ada kelas penjualan, kemudian indeksnya ini yang kita gunakan nanti untuk nge-get data, to fetch data dari internet atau APA, yang dimana ngambil data penjualan. Lalu data penjualannya dari mana? Data penjualan ini saya get langsung tanpa menggunakan model. Nah, nanti dikondisikan aja teman-teman. Teman-teman harusnya pakai model. Ya, penjualan adalah sebuah tabel di dalam database. Database saya namanya APFlut, kemudian tabelnya penjualan. Entitasnya ada namanya penjualan, kemudian atributnya ada ID, primary key, nama, keterangan, jumlah, dan tanggal. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada function untuk save data. Berikutnya ada function untuk save update, dan yang terakhir adalah function untuk delete. Dan ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan JSON. Jadi nanti ketika kita nge-get data, kita kirim berupa JSON, ataupun nanti ketika save, teman-teman menginginkan suatu pesan yang nanti kita kirim menggunakan JSON. Ya. Nah, ini adalah salah satu APA, penggunaan contoh web service sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena di dalamnya belum ada tokenisasi. Tokenisasi ini penting untuk membuat autentikasi dari sistem yang berhak menggunakan web service ini. Biasanya kalau kita menggunakan RESTful, kita sudah otomatis menggunakan sistem token. Nah, di sini saya masih menggunakan APA berbasis JSON yang sederhana. Oke, kita skip. Kita langsung ke Postman-nya dulu. Kegunaan Postman ini adalah untuk mengecek apakah APA yang kita buat sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Nah, saya contohkan save. Nah, karena kita nanti menggunakan di API Flutter tersebut, di modul Flutternya adalah menggunakan IP address, maka teman-teman harus diketahui dulu IP address dari komputer teman-teman. Bisa menggunakan IP config di CMD atau yang lainnya. Ya, kebetulan IP address dari komputer saya adalah sekian. Kemudian ini project dari lokal saya, API Flutter, kemudian controllernya, kemudian functionnya. Di sini akan saya contohkan untuk menyimpan sebuah data. Oke, ini contohnya. Kita kirim. Oke, kita cek. Nah, artinya dari APA-nya tersebut sudah berhasil dengan baik. Nah, di APA itu ada apa aja? Ada body, bodinya itu ada menggunakan post,
atau get, nanti sesuaikan teman-teman, post atau get. Kemudian nanti kalau teman-teman menggunakan token, biasanya itu ada di authorization atau di header, bisa disisipkan di header atau di authorization ya. Kita skip dulu yang ini. Oke. Nah, baru kita sekarang masuk ke Flutter. Karena tadi API-nya sudah siap dan sudah dicoba, maka sekarang kita masuk ke Flutter. Di Flutter saya sudah membuat project sederhana namanya modul API dan saya sudah run. Ini masih seperti ini. Untuk itu kita membuat sebuah folder dulu. Kalau yang sebelumnya di Cerut versi SQLite kita membuat dua folder, UI dan DB-nya. Sekarang kita membuat UI-nya aja. Dan di dalam UI-nya tersebut ada home.dat. Kemudian nanti ada input penjualan .dat. Oke. Kenapa di helpernya saya tidak buat? Karena saya asumsikan bahwa helper DB-nya tersebut sudah ada di API-nya. Jadi di sini Flutter ini hanya berfungsi sebagai interface pengguna. Ya, sekali lagi hanya berfungsi sebagai perantara antar pengguna ke sistem. Selanjutnya melalui logika bagaimana data tersebut di retrieve, data tersebut disimpan itu diatur di dalam web service-nya. Oke, kita mulai dengan pembuatan home-nya terlebih dahulu. Kita di sini membuat home-nya dengan stateful. Kita kasih dengan class home ya. Kemudian kita return scaffold. Kemudian app bar, text, title, kemudian bodinya kita gunakan, kita coba dulu ini body. Oke. Ini ada childnya, child text body. Oke. Save. Kemudian kita, karena kita membuatnya di scaffold, maka ini kita tidak perlukan, kita hapus saja. Oke, biar save di mainnya. Sekarang kita mengimport terlebih dahulu, import home tadi, home. Oke. Setelah itu void main-nya kita rubah sedikit. Di void main-nya ini kita return sebuah material. Run app-nya kita return sebuah new material app. Kemudian title penjualan voucher. Kemudian home-nya kita panggil home tadi, home yang telah kita definisikan di awal tadi di home.dat. Oke, sederhana ini teman-teman. Jadi di mainnya tersebut hanya berfungsi untuk ngeran file dat yang diperlukan. Jadi tidak ribet di mainnya. Oke, kita coba sekarang. Jangan lupa restart karena kita membuat banyak perubahan tadi. Oke, sudah ya. Home-nya title. Oh ya, tadi saya title. Kemudian body-nya ini body. Oke. Untuk memulai pembuatan list view-nya dari beberapa data dari internet, maka sebelumnya kita harus import dulu package-nya di dependencies-nya. Ada beberapa package yang perlu kita import. Yang pertama ada http, intl, kemudian date picture-nya ini. Oke, ini aja di save. Dan selanjutnya baru kita bekerja kembali di home. Kita import beberapa package tadi, kayak http. Karena tadi kita udah import, kita cukup import langsung, udah kelihatan di autocomplete-nya. Kemudian jangan lupa diinisialkan as http.
Yang berikutnya adalah import datnya. Dat ini fungsinya untuk future. Dat convert. Selanjutnya dat assigns. Dat action. Oke, juga gunanya untuk apa namanya feature. Kemudian baru kita masuk ke home.externnya. Di sini akan kita deklarasikan dulu sebuah variabel yang ditujukan untuk menampung data dari yang kita get dari APA. Tipenya list karena nanti bentuknya record. Penjualan list, kita kasih nama penjualan list. Kemudian di bawahnya kita deklarasikan sebuah integer count, ditujukan untuk menampung data panjang dari list tersebut. Berikutnya baru kita membuat sebuah function future, kemudian tipenya list, extend dari list, kemudian kita kasih nama get data. Nah, kita buat asynchronous ini artinya ketika datanya tersebut lambat atau terjadi error, maka program tetap masih jalan, namun datanya tidak ditemukan. Jadi di sini tidak kelihatan errornya, hanya saja nanti datanya null. Oke. Baru kita definisikan lagi sebuah final variabel yang kita kasih nama response. Oke. Response. Kemudian respon ini isinya apa? Kita await, ngambil data, ngeget data dari HTTP yang tadi telah kita inisialkan tadi, HTTP di atas, diimport. Kemudian kita ambil fungsi get-nya. Get ini adalah sebuah fungsi untuk ngambil data dari sebuah URL tipe, metodenya menggunakan metode get. Lalu apa kita isi? Ya, kita isi URL dari Postman tadi. HTTP T2 URL dari localhost teman-teman. Jadi di sini tidak menggunakan localhost tapi langsung ke IP karena berbeda device. 168 berapa tadi IP saya? 100.68. Oke, 100.68. Oke, hanya seperti ini. Lalu jangan lupa setelah itu nama projectnya adalah API Flutter. Kemudian fungsinya adalah penjualan. Kontrolnya ada di penjualan, ada di function index. Oke. Baru akan kita nge-return datanya ini dalam bentuk JSON decode. Tadi kita mengirim data dari APA tersebut berupa JSON encode yang isinya data JSON. Nah, di sini kita perlu decode kembali untuk menjadi sebuah array JSON.decode. Nah, JSON decode-nya ini merupakan fungsi yang ada di package convert. Oke. Lalu apa kita decode adalah responnya tadi. Responnya ada di atasnya, kemudian .body. Karena nanti di responnya itu kemungkinan ada headernya. Oke. Cukup. Berikutnya kita buat sebuah function instead. Oke. Function ini adalah tujuannya adalah untuk mengeksekusi sebuah logika atau sebuah fungsi ketika pertama kali aplikasi ini dijalan. Ya, ketika pertama kali home.dat ini di run. Isinya apa? Isinya kita isikan sebuah future data untuk mengambil data dari function get data tadi. Oke. Future, kemudian tipenya list. Kita tampung data tersebut dalam list penjualan.
penjualan, kita buatkan sebuah variabel baru, penjualan list future. Ini bebas, tergantung teman-teman namanya apa. Kemudian kita panggil get data tadi, ya. Nah, penjualan list future ini kita forestkan, kita retrieve kembali. Penjualan list future kita retrieve menggunakan then, kita retrieve ke dalam variabel penjualan list tadi, penjualan list. Nah, dalam variabel ini, oke. Setelah itu di end kan, kemudian kita buka functionnya. Nah, di sini kita akan menampung isi dari penjualan.future, di mana isinya tersebut adalah decode dari responnya ini, respon dari HTTP-nya ini, penjualannya ini. Kita retrieve ke penjualan future, kemudian kita retrieve lagi kita masukkan ke dalam penjualan.list. Kita panggil this penjualan.list, this penjualan list sama dengan penjualan list. Di sini kita tampung. Berikutnya count-nya adalah discount. Count adalah penjualan list length-nya atau panjang dari penjualan list. Oke. Setelah itu saya lupa set state-nya. Set state ini berada di dalam set state, teman-teman. Berada di dalam set state, sehingga nanti super state-nya bisa memanggil set state-nya ini. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, baru sekarang kita masuk ke widget-nya. Masuk ke build widget-nya. Oke. Di build widget-nya ini kita kasih nama penjualan voucher. Kemudian bodinya ini kita akan buat sebuah fungsi. Kita kasih nama create list view. Nah, kita buat sebuah fungsi untuk membuat list view biar widgetnya ini tidak terlalu panjang. Jadi kita buat function create list view di bawah widgetnya ini, ya. Oke. Kita buat widgetnya create list view tersebut dengan widget list view. Oke. Nah, kita akan panggil list view-nya ini di dalam body. Lalu apa isinya di list view-nya ini? Isinya adalah, yang pertama kita deskripsikan dulu text style-nya. Text style menggunakan tema dari standarnya, of context, kemudian text them, subhead. Oke. Kemudian kita return sebuah list view builder, list view dot builder. Oke. Kita return sebuah list view dot builder. Isinya adalah pertama ada item count. Item count ini adalah dari count tadi, berapa jumlah jumlah list yang nanti kita akan tampilkan. Kemudian yang berikutnya ada item builder, yaitu nge-create sebuah anggota dari listnya tersebut. Kalau list view kita biasanya gunakan list style, ya. Kemudian di item buildernya ini ada apa? Ada build context terlebih dahulu, build context, kemudian integer dari indeks dari list view-nya.
Kemudian di dalamnya ini kita bungkus sebuah card. Card ini adalah sebuah widget. Lebihnya di cardnya adalah dia sudah memiliki border dan shadow. Jadi kita tidak perlu membuat decoration kembali. Ada color, kita gunakan colors white, colors dot white, dan di bawahnya ada elevation ini apa namanya, shadownya. Kemudian ada childnya, baru di sini kita gunakan list stylenya, list style widget list stylenya ya. Ada titlenya itu kita bungkus kembali dengan sebuah widget text. Kemudian isinya adalah penjualan list tadi. Lalu bagaimana cara kita mengambil item dari masing-masing penjualan? Kan penjualan list itu ada banyak item, ada misalnya 10 item ya, kita gunakan indeksnya. Makanya di build konteksnya ini, di item build leadernya ini ada sebuah integer index ya. Kita ambil indeksnya, kemudian di dalam indeksnya ini, kalau kemarin kita menggunakan apa namanya menggunakan SQLite, dia menggunakan sebuah kelas presenter, jadinya list view-nya tersebut berupa kelas, didefinisikan sebagai kelas, artinya di dalamnya tersebut ada objek. Kita menggunakan seperti ini. Tapi karena di sini kita langsung mengambil data dari array yang didecode dari future list tadi dari API-nya, maka di sini kita deskripsikan juga menggunakan array. Array-nya kita sesuaikan dengan nama dari data yang kita kirim dari API-nya tersebut. Ya, belum tentu sama dengan nama database, nama field di dalam tabel. Bisa saja nanti teman-teman mengubahnya terlebih dahulu di dalam query SQL-nya, baru teman-teman kirim ke API-nya, sehingga namanya ini kemungkinan berubah. Karena saya tidak memanipulasi apapun dari field tabelnya, maka otomatis nama di sini sama dengan nama field di dalam table. Oke. Kemudian text style-nya kita kasih style dulu. Kemudian kita ambil text style yang telah kita definisikan di atas. Berikutnya ada subtitle-nya. Dia ada title di atasnya, subtitle itu yang di bawahnya biasanya kecil. Kita bungkus dengan widget row supaya apa? Supaya deskripsinya berbaris. Artinya satu baris. Yang pertama ada teks children dulu. Yang pertama ada teks untuk tanggalnya, tanggal berapa transaksinya tersebut terjadi. Jualan list dot index kemudian tanggal. Ini juga sesuai dengan database, fieldnya. Kemudian saya isikan to string karena kemungkinan tanggalnya tersebut date. Oke. Biasanya ini error ketika saya menggunakan tanggalnya langsung. Kemudian widget selanjutnya ada text juga, dan ini untuk menampilkan keterangan jumlah. Karena ini merupakan tipe sebuah variabel, maka saya tanpa petik. Dan jika teman-teman ini adalah jumlahnya, ini adalah sebuah string, ngambil indeks dari array, makanya saya menggunakan string ya. Berbeda dengan indeksnya. Ini kan indeksnya ini sebuah variabel. Oke. Stylenya, teksnya untuk membedakan style, kemudian text style, font width, dan font weight bold. Oke.
Cukup dulu, coba kita run karena nampaknya tidak ada yang error. Oke, di terminal kita restart gunakan R besar. Semoga berhasil. Ya, sudah berhasil. Ada 4 data yang berhasil saya retrieve dari tabel di dalam database. Di sini menggunakan saya 4 data. Oke. Sekian dari modul nge-retrieve data dari web service. Terima kasih.